Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce telah memenangkan pertarungan pertamanya melawan Luo Changsheng, dan kemenangan ini berarti pertandingan kedua akan menentukan grand final. 3 hari kemudian, keduanya akan bertarung untuk kedua kalinya. Yunce menang, tapi apakah Luo Changsheng benar-benar kalah? Tidak. Dia tidak melakukannya, setidaknya tidak di mata mereka. Meskipun pertarungan pertama antara Yunce dan Luo Changsheng telah berakhir dengan kemenangan Yunce, mereka sama sekali tidak percaya bahwa ada pihak yang kalah di antara keduanya. Kedua kombatan telah berjuang hingga sisa kekuatan, kemauan keras, dan bahkan titik darah terakhir mereka. Pada akhirnya, nasib dan keberuntunganlah yang menentukan pemenang, bukan kekuatan. Tidak heran Luo Changsheng dan Yunce berhasil menjadi praktisi terkuat di wilayah ilahi timur. Bisakah Anda bayangkan betapa dalamnya obsesi dan kemauan mereka? Mereka berdua pantas mendapatkan ketenaran dan prestasi mereka. Karena Yunce telah mengalahkan Luo Changsheng, apakah ini berarti dia telah menjadi anak dewa terkuat di wilayah ilahi timur? Menurutku mereka berdua pantas menang setelah pertarungan ini, jadi mereka berdua pantas menjadi anak dewa terkuat di wilayah ilahi timur. Katakanlah, apakah menurutmu Yunce bisa pulih tepat waktu untuk pertempuran berikutnya? Atau akankah dia mengalami kerusakan permanen? Mempertimbangkan keadaannya saat ini, tidak mengherankan jika dia memiliki pembuluh darah yang dalam yang hancur atau semacamnya. Aku tidak tahu. Saya ingin tahu bagaimana hasil pertempuran selanjutnya. Pertarungan Yunce dan Luo Changsheng ditakdirkan untuk mengacaukan wilayah ilahi timur selama beberapa hari mendatang. Saudara surga abadi, tampaknya wilayah ilahi timur diberkati dengan 2 orang jenius yang luar biasa tahun ini, puji Raja Naga. Kamu benar, Kaisar Dewa Surga Abadi mengangguk dengan sedikit kebahagiaan. Yunce sangat penting. Saya ragu Anda membutuhkan saya untuk memberitahu Anda betapa luar biasa dia. Raja Naga memandangnya dan berkata dengan penuh arti, bahkan tanpa warisan, seorang jenius seperti ini mungkin akan berkembang menjadi matahari masa depan dengan sendirinya. Akan menjadi kerugian besar bagi wilayah ilahi timur jika dia kehilangan nyawanya karena keserakahan dan kecemburuan, bukan begitu? Kaisar Dewa Surga Abadi mengangguk perlahan dan sungguh-sungguh, alam ilahi surga abadi akan menjamin keselamatan Yunce setidaknya selama 3000 tahun ke depan. Tidak perlu khawatir jika dia tumbuh menjadi matahari yang kamu bicarakan saat itu. Tentu saja, para kaisar dewa lainnya telah mendengar percakapan mereka. Dalam hal tingkat kultivasi, kekuatan, dan ketebalan energi yang mendalam, Luo Changsheng jauh melebihi Yunce dan masih banyak lagi. Namun, Yunce mampu menahannya di sebagian besar pertarungan dengan serangkaian trik yang sehat. Kaisar Dewa Langit Brahma berkata pelan, dia menggunakan manifest dewa meskipun berada di alam kesengsaraan ilahi, dia menggabungkan api ilahi Phoenix dan gagak emas bersama-sama, dia memiliki jiwa naga dengan tingkat yang luar biasa. Dia memiliki tubuh yang luar biasa, sekuat Luo Changsheng, dan ledakan kekuatan terakhir yang dia tunjukkan, tidak satu pun dari ini yang dapat dipahami bahkan oleh orang sepertiku, siapa sebenarnya Yunce ini. Bahkan jika ayah merasa sulit untuk memahaminya, maka itu hanya akan menjadi lebih baik bagi orang lain. Qianye Yinger bergumam tanpa emosi, tapi ini adalah alam dewa surga abadi, dan kita harus mematuhi hukum di tempat ini. Yunce dan Luo Changsheng akan bertarung lagi dalam 3 hari. Anda harus menunggu hingga berakhirnya konvensi dewa yang mendalam untuk memecahkan kebingungan dalam pikiran Anda, ayah. Kaisar Dewa Langit Brahma berbalik dan meliriknya dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia bertanya, sepertinya kamu telah mempelajari sesuatu. Apakah itu Guzu lagi? Tidak. Aku diberitahu oleh orang lain, kata Qianye Yinger pelan.
Aku yakin kamu pun akan terkejut jika mengetahui rahasia Yunce, ayah. Oh, tapi aku tidak akan memberitahumu tentang hal itu. Bibir Qianye Yinger sedikit melengkung, rahasia adalah sesuatu yang menjadi lebih baik jika semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Semakin besar rahasianya, semakin penting hal itu. Kaisar Dewa Langit Brahma terdiam. Di suatu tempat di langit panggung dewa yang diberikan, awan tipis terbelah untuk menampakkan guru dan murid Jun Wuming dan Jun Silei. Mereka ada di sini sejak awal pertempuran Yunce dan Luo Changsheng. Tentu saja, harga yang dibayar Jun Silei untuk menggunakan pedang tanpa nama secara paksa bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Bahkan setelah menghabiskan 2 bulan di Time Wheel Palace, dan dengan Jun Wuming yang menjaga di sisinya, Jun Silei masih terlihat pucat dan sangat lemah. Namun terlepas dari kondisinya, Jun Silei tetap bersikeras untuk menghadiri pertempuran ini. Ini seharusnya cukup bagimu, bukan? Jun Wuming berkata, Yunce tidak mengalahkanmu hanya karena keberuntungan. Faktanya, dia bahkan menyelamatkan Anda dan menjaga martabat Anda. Mungkin ini saatnya membuang dendammu. Saya tidak bisa. Jun Silei berbalik ketika bahu halusnya bergetar. Bagaimana, mungkinkah aku membiarkannya berakhir di sini? Suatu hari nanti, aku akan mengalahkannya dengan adil. Aku akan membuatnya membayar kembali semua hutangnya padaku puluhan dan ratusan kali lipat. Kalau begitu, kamu harus berkonsentrasi untuk berkultivasi lebih keras lagi dan menggunakan namanya sebagai pendorong, bukan mimpi buruk. Jun Wuming berkata dengan tenang, ketika suatu hari kamu benar-benar bisa menggunakan pedang tanpa nama, kamu bisa mencarinya sekali lagi. Jun Silei tidak menjawabnya. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Di tempat orang-orang di alam Yves suci. Tempat itu sangat sunyi. Sekelompok tetua dan murid menunggu di luar dengan tenang dan tegas. Di dalam ruangan yang terisolasi, Luo Changsheng terlihat berbaring dengan tenang di dalam penghalang roda waktu yang besar. Dia diselimuti oleh kilau cahaya putih, dan formasi ungu samar berputar perlahan di bawahnya. Meski noda darah di tubuhnya sudah dibersihkan, namun lukanya belum pulih sepenuhnya. Mereka jelek dan mengejutkan, dan wajah Luo Changsheng sangat bengkak dan ada potongan daging yang hilang. Tidak ada seorang pun yang akan mengenali tuan muda ini jika dia dibawa kembali ke alam Holy Yves sekarang. Luo Guxi dan Luo Sangchen duduk di sisi kiri dan kanan Luo Changsheng, secara pribadi mengawasi pengobatan dan memanipulasi energi mendalam dari formasi mendalam dan aura obat di sekitarnya. Ketika mereka merasakan bahwa krisis telah berlalu, dan Luo Changsheng perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya, hati mereka akhirnya kembali membumi. Jumlah luka yang dialami Changsheng hari ini adalah 2 kali lipat dari jumlah luka yang dideritanya sejak lahir. Luo Sangchen menghela napas lega, tetap saja, pertempuran ini membuatku melihat putraku sendiri dari sudut pandang baru. Dia pasti mewarisi sifat keras kepalaku, oke. Hah. Suara Luo Guxi sedingin es dan penuh kebencian, itu semua kesalahan Yunce yang kejam, beraninya dia menyakiti Changshengku sampai sejauh ini. Dia layak diubah menjadi daging cincang. Luo Sangchen mengerutkan keningnya, meskipun pertarungan itu cukup menyedihkan, itu adalah pertarungan di mana kedua petarung memberikan segalanya, dan itu adalah pertarungan paling cemerlang Changsheng hingga saat ini. Sayangnya dia mungkin kalah, tapi ketenarannya semakin meningkat, jadi kita tidak perlu menyalahkan Yunce. Ditambah lagi, Yunce sama sekali tidak lebih baik dari Changsheng. Saya ragu dia akan pulih sepenuhnya mengingat fondasi alam Snow Song yang dangkal. Changsheng adalah kelahiran yang paling terhormat, dia sama sekali tidak pantas disakiti oleh orang rendahan itu. Jika kita tidak berada di alam surga abadi saat ini, saya pribadi akan. Setiap kata yang diucapkan Luo Guxi bercampur dengan amarah yang membara, dan dia membocorkan niat membunuh sebelum dia menyadarinya. Ini membuat Luo Sangchen khawatir dan membuatnya menatapnya dengan kaget.
Luo Guxi adalah adik perempuannya. Bisa dibilang dialah yang paling mengenalnya. Tidak ada seorang pun di wilayah ilahi timur yang belum pernah mendengar tentang peri Guxi. Dia adalah orang yang sangat apatis, dan dia sering bepergian meskipun dilahirkan di alam Holy Yves. Dia bahkan tidak pernah menganggap dirinya sebagai penghuni alam Yves suci. Meskipun dia dikenal sebagai praktisi nomor satu di wilayah ilahi timur, dan dia bisa dengan mudah membuat dunia bintang tunduk pada kekuatannya jika dia mau, dia selalu menganggap tindakan itu tidak pantas baginya. Tapi setelah Luo Changsheng lahir, dia memilih untuk tinggal di alam Holy Yves. Dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk membesarkannya, dan beberapa kali dia meninggalkan alam Holy Yves, itu demi Luo Changsheng. Namun baru saja, peri Guxi yang mulia dan apatis telah menunjukkan niat membunuh terhadap seorang junior semuda Luo Changsheng setelah yang terakhir terluka, meskipun dia adalah orang yang paling memahami adiknya, Luo Shangchen tidak dapat mempercayai persepsi spiritualnya sendiri. Pengungkapan ini juga menyadarkannya akan fakta yang seharusnya dia sadari sejak lama, cinta Luo Guxi pada Luo Changsheng hampir mencapai titik di mana hal itu bisa dianggap sebagai penyakit. Guxi, kamu tidak bisa mempertimbangkan dengan serius. Hah! Luo Guxi menutup matanya dan perlahan-lahan mengekang emosi jahatnya, mengingat apa yang telah dia lakukan pada umur panjangku. Aku sangat ingin memotongnya menjadi ribuan bagian dengan tanganku sendiri. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang semulia aku akan menyerang seorang junior? Changsheng tentu saja akan mendapatkan kembali miliknya dengan tangannya sendiri. Luo Shangchen sedikit santai, tetapi kata-kata dan nada bicara Luo Guxi menyadarkannya akan kemungkinan lain. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu akan melepaskan segel Changsheng? Erangan kesakitan terdengar di udara, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Luo Guxi saat dia buru-buru bergerak maju. Di tengah meningkatnya cahaya dan energi obat, Luo Changsheng perlahan membuka matanya saat dia berusaha membuka bibirnya yang kering. Changsheng, Luo Guxi dengan cemas berteriak, kamu sudah bangun, jangan memaksakan diri. Istirahatlah yang baik, dan saat kamu bangun lagi, lukamu akan sembuh total. Tapi Luo Changsheng tidak patuh untuk kembali tidur. Matanya berkabut tetapi rasa sakit yang mendalam berdenyut di dalamnya. Auranya yang masih lemah menjadi kacau balau saat dia berbisik, aku kalah. Bagi kebanyakan orang, kekalahan adalah hal biasa. Tapi dia adalah Luo Changsheng, seseorang yang memiliki status paling mulia, seseorang yang merupakan putra dari ayah terkuat dan murid dari guru terkuat. Dia adalah tuan muda yang belum pernah merasakan kekalahan, tuan muda yang tidak boleh kalah dan yang paling penting, tuan muda yang tidak berhak untuk kalah. Pukulan yang diakibatkan oleh kekalahan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Luo Guxi buru-buru berkata, tidak. Kamu tidak kalah, kamu memang kalah, dan kamu kalah dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Anda benar-benar pantas menerima kekalahan itu. Sebuah suara yang dalam dan berat menekan kata-kata penghiburan Luo Guxi. Luo Shangchen melangkah maju, alisnya cekung dan matanya dingin. Tapi, duel antara kamu dan Yun Ce belum mencapai kesimpulan. 3 hari dari sekarang, kamu akan berduel kedua dengannya. Dengan kata lain, Anda memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan Anda. Mata suram Luo Changsheng berkedip-kedip. Bakat bawaanmu luar biasa, dan kamu juga dilahirkan di alam Yves suci. Sejak Anda lahir, titik awal Anda ditetapkan pada ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Bibimu adalah tokoh nomor 1 yang tak tertandingi di wilayah ilahi timur, namun dia dengan susah payah mencurahkan seluruh energinya kepadamu sejak kamu dilahirkan. Karena itu, Anda selalu mampu melampaui semua orang di generasi Anda. Jadi wajar saja jika Anda belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya dan itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan.
Luo Shangchen mengerutkan alisnya saat ekspresinya menjadi serius. Sebaliknya, kekalahan yang kamu derita hari ini akan benar-benar menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi orang nomor satu di wilayah timur di masa depan. Seseorang yang tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kekalahan dan benar-benar hancur hanya karena satu kekalahan adalah seorang pengecut. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat bawaannya dan tidak peduli betapa mulianya posisi awalnya, dia tidak akan berarti apa-apa. Namun, yang benar-benar kuat tidak akan pernah takut akan kekalahan, sebaliknya kekalahan mereka akan menjadi kekuatan mereka dan semakin banyak mereka kalah, semakin kuat mereka tumbuh, sampai pada titik di mana mereka bahkan mati-matian mencari kerugian. Jika Anda memahami apa yang saya katakan, berhentilah menangis terseduh-seduh dan tenangkan diri Anda dengan cara yang tidak mengecewakan. Cukup, Luo Guxi dengan tajam memotong kata-katanya. Dia dengan lembut menggendong Luo Changsheng sementara dia menggunakan energi yang dalam untuk menenangkan auranya yang benar-benar tidak teratur. Changsheng masih anak-anak, dia tidak perlu memahami kata-kata yang terdengar begitu agung dan glamor tetapi pada kenyataannya mewakili prinsip-prinsip yang sepenuhnya dan sama sekali tidak berharga. Bibir Luo Shangchen berkedut mendengar kata-kata itu tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dalam diam sambil berbalik dan tidak berbicara lebih jauh. Changsheng, Luo Guxi memanggilnya dengan suara lembut dan dalam kehidupan ini, suaranya hanya akan berubah begitu lembut dan lembut ketika dia berbicara dengan Luo Changsheng. Saat kamu lahir, ayahmu menamaimu Changling, dengan harapan kamu akan terbang ke awan dan menguasai ciptaan. Guru inilah yang secara paksa mengubah namamu menjadi Changsheng setelah aku menerimamu sebagai muridku. Tuan ini terbiasa sendirian sepanjang hidupnya, dan saya selalu bebas dari keterikatan atau sentimen duniawi apapun sampai Anda datang. Dada Luo Guxi naik dan turun saat dia berbicara, Tuan ini tidak pernah mengharapkan Anda mencapai banyak hal. Perbuatan besar atau menutupi dirimu dalam kemuliaan, aku hanya ingin kamu aman dan sehat, hanya ingin kamu hidup sampai usia lanjut. Tapi aku tahu betul bahwa jika seseorang ingin berumur panjang dan tidak pernah berada di bawah tekanan orang lain, satu-satunya cara untuk mencapai hal-hal ini adalah dengan melampaui orang lain dan membiarkan semua orang menghormatimu, takut padamu, dan bahkan menghormatimu. Karena alasan inilah aku selalu bersikap keras padamu sejak kamu masih kecil dan karena alasan inilah aku tidak pernah membiarkanmu menjadi lebih rendah dari orang lain. Alasan mengapa guru ini selalu memerintahkanmu untuk tidak pernah secara terbuka menunjukkan kekuatan penuhmu, bahkan sampai mengikatmu dengan batasan dan secara paksa menekan terobosanmu, adalah karena aku takut cahayamu akan bersinar terlalu terang, akibatnya menimbulkan rasa takut dan kecemburuan semua pria. Tapi siapa sangka karena ini, kamu akan berakhir dalam keadaan ini, membiarkan bajingan kecil tercela Yun Ce itu melukaimu sedemikian rupa. Semua ini adalah kesalahan tuan ini. Jika tidak, dia bahkan tidak akan mampu melukai sehelai pun rambut di kepalamu. Luo Shangchen berhenti berbicara lagi. Ekspresinya rumit, saat dia menghela nafas lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang cukup tentang karakter Luo Guxi, tetapi sejak dia kembali ke alam Holy Eves dan secara paksa menerima Luo Changsheng sebagai muridnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam perlakuannya terhadap Luo Changsheng. Tuan, Luo Changsheng serak, suaranya yang serak berusaha membentuk kata-kata, saya tidak dapat menerima ini. Saya mohon, guru, tolong cabut batasan yang telah Anda tetapkan pada saya. Bagus. Luo Guxi tanpa ragu menganggukkan kepalanya, kamu tidak perlu mendengarkan kata-kata ayahmu, kamu tidak perlu secara paksa menekan kebencian dan ketidakpuasan di hatimu. Pulihkan dari cedera Anda sebelum Anda pergi dan secara pribadi, balas dia dengan setimpal atas apa yang terjadi hari ini. Guxi, Luo Shangchen tidak dapat menahan diri lagi dan berkata, pada akhirnya,
ini hanyalah pertarungan antar generasi muda, keduanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Terlebih lagi, mereka tidak pernah mempunyai permusuhan atau kebencian di antara mereka sebelum kejadian ini. Bagaimanapun, kekalahan ini jelas tidak merugikan umur panjang dengan cara apapun, jadi mengapa kamu harus melakukan hal seperti itu? Kamu sudah cukup, Luo Guxi berkata dengan suara dingin, Changsheng adalah hidupku. Belum lagi anjing kampungan rendahan yang datang entah dari mana, jika ada yang berani melukainya sedemikian rupa, tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli alasan apa yang mereka miliki, bahkan jika itu adalah keturunan kerajaan. Aku tidak akan pernah memaafkan orang itu. Kamu, ekspresi Luo Shangchen menjadi tegang tetapi setelah melihat ekspresi gelap dan suram di wajah Gu Luoxi, dia hanya menghela nafas berat karena tak berdaya sambil melepaskan lengan jubahnya, lupakan, fokuslah dulu pada pemulihan kesehatanmu. Karakter Luo Guxi sangat cocok dengan namanya, temperamennya sangat eksentrik. Terlebih lagi, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dibandingkan dengan alam Holy Eves, alam lagu salju berada dalam kegemparan yang jauh lebih besar. Tirai malam telah terbuka dan semua murid menunggu di luar halaman. Mu Huanzi dan para tetua serta penguasa istana lainnya berkumpul di sekitar Yun Ce, suasana hati mereka suram dan suram. Tubuh Yun Ce berlumuran darah dan auranya setipis benang halus. Tangan bersalju Mu Bingyun memberikan tekanan lembut terus-menerus pada area jantungnya, memancarkan cahaya sedingin es. Meskipun kekhawatiran membara menggerogoti hati para tetua dan penguasa istana lainnya, tidak ada seorang pun selain Mu Bingyun yang berani bergerak untuk membantunya. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan segala jenis ramuan penyembuh dan obat mujarab, sejumlah besar berasal dari alam dewa api, namun mereka tidak berani menggunakannya. Yun Ce saat ini bahkan tidak dapat menahan dampak sekecil apapun dari energi yang dalam, apalagi dampak yang dihasilkan dari kekuatan obat apapun. Bingyun, aku masih berpikir lebih baik kita membawa Yun Ce kembali ke sekte, Master Sekte pasti bisa menemukan solusinya. Keadaannya saat ini terlalu berbahaya, kata Mu Huanzi dengan suara khawatir. Yun Ce, yang namanya telah mengguncang seluruh wilayah ilahi timur, secara alami juga membawa kemuliaan yang tak terhitung ke Snow Song Realm, kemuliaan yang melampaui apapun yang pernah dialami oleh alam Snow Song. Ketika mereka pertama kali tiba di alam Dewa Surga Abadi, mereka harus mengecilkan leher mereka setiap saat. Dipenuhi dengan rasa rendah diri yang mendalam, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras ketika berhadapan langsung dengan orang-orang dari alam bintang atas. Tapi sekarang, tatapan yang diarahkan pada mereka oleh semua alam bintang lainnya adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Bahkan alam bintang atas, yang biasanya hanya bisa mereka pandang dengan hormat, kini memandang mereka dengan ekspresi penuh keterkejutan, kekaguman, dan kecemburuan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikannya. Seorang murid dari alam Snow Song telah bangkit melampaui semua keajaiban muda wilayah ilahi timur dalam pertempuran dewa yang diakui ini. Dia telah melampaui sekumpulan jenius yang tak tertandingi, mengalahkan Lu Lengchuan, Jun Sili dan Sui Yingyue dalam prosesnya. Dan sekarang, dia melakukannya sekali lagi dengan mengalahkan kepala 4 anak dewa wilayah timur, Luo Changsheng, sang pemimpin, orang yang dikatakan tak terkalahkan. Jika dia sekarang menderita luka yang tidak dapat disembuhkan atau menjadi lumpuh dengan cara apapun, itu akan menjadi kerugian besar bagi alam Snow Song. Mata Mu Bingyun tetap hiruk-pikuk tapi setelah lama terdiam, dia akhirnya mengangkat tangannya dari dada Yun Ce. Suaranya hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat dia berbicara, "Tetua Agung, aku harus merepotkanmu untuk menemaniku saat kita membawa Yun Ce kembali ke alam Snow Song. Kenapa hanya kamu dan Tetua Agung?" Mu Tanzi berseru setelah pulih dari keterkejutannya,
mungkinkah kamu masih bersiap untuk kembali lagi? Bukan kita yang perlu kembali, tapi Yunce, kata Mu Bingyun. Jangan lupa dia harus berduel dengan Luo Changsheng lagi 3 hari dari sekarang. Apa? Para tetua dan penguasa istana yang berkumpul berseru kaget saat Mu Huanzi berkata, Bingyun, luka Yunce sangat parah bahkan jika kita menggunakan semua mutiara roda waktu yang kita miliki, masih belum pasti dia akan melakukannya, pemulihan total. Jadi bagaimana dia bisa melawan Luo Changsheng untuk kedua kalinya? Ini adalah keinginan Yunce. Bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya pada saat duel, kita masih harus membawanya kembali ke sini, kata Mu Bingyun tanpa sedikit pun keraguan. Tetua Agung, Yunce saat ini tidak bisa tersentak atau terguncang dengan cara apapun, jadi kita perlu melindunginya dengan baik. Serahkan padaku, kata Mu Huanzi sambil menganggukkan kepala. Pada saat itu, seorang murid Ice Phoenix buru-buru tiba di tempat kejadian sebelum mengumumkan dengan suara rendah, para tetua dan penguasa istana yang berkumpul, Tuan Muda ke-99 dari alam cahaya berkilau telah datang berkunjung. Tuan Muda ke-99 dari alam cahaya berkilau. Mu Huanzi mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, bukankah kita sudah mengatakan bahwa siapapun yang datang, kita tidak boleh diganggu. Saat ini, masalah dengan Yunce adalah yang paling penting, bahkan jika itu adalah seseorang dari alam cahaya berkilau. Tunggu, mata Mu Bingyun berkilat saat dia berseru, segera antar dia masuk. Dalam sekejap, seorang pria muda mengenakan jubah biru laut melangkah masuk. Namun, Tuan Muda ke-99 dari alam cahaya berkilau ini berada dalam posisi berjongkok dan sembunyi-sembunyi, lehernya ditekuk secara konspirasi dan matanya berkedip. Gerakannya hampir tidak bisa dirasakan dan seluruh penampilannya seolah meneriakkan kata licik. Tuan Muda ke-99, Anda. Saat Mu Bingyun mulai berbicara, Mu Yinghen dengan panik melambaikan tangannya dan menyuruh diam, memukau semua orang di sekitarnya. Mu Yinghen berbalik sebelum menggunakan persepsi rohaninya untuk dengan hati-hati menyapu daerah asalnya sejak lama. Setelah itu, dia akhirnya berbalik dan tiba-tiba melemparkan botol giok berwarna biru seukuran ibu jari ke arah Mu Bingyun sebelum berkata dengan suara paling lembut. Aku menekankan hal ini kepada kalian semua sekarang, saya tidak pernah ke sini malam ini, dan banyak dari Anda juga tidak pernah melihat saya. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mendengarku? Mu Bingyun memeriksa botol giok di tangannya sebelum berbicara dengan alis berkerut, Tuan Muda ke-99, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tuan Muda yang ke-99. Mu Yinghen menggelengkan kepalanya dengan panik, sebelum diam-diam melirik ke belakangnya, kamu tidak mengenalku, dan aku tidak mengenalmu, singkatnya, jangan pernah mengatakan bahwa aku ada di sini. Saya tidak tahu apa-apa. Jika tidak, ayahku pasti akan memukuliku sampai mati. Saat dia berbicara, Mu Yinghen sudah mulai mundur dengan hati-hati. Saat dia mendekati pintu masuk, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihati mereka lagi, kalian pasti ingat, tidak ada di antara kalian yang melihat saya, tidak ada yang melihat saya. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkan kalian semua menjalaninya. Setelah dia selesai, dia menghilang seperti kepulan asap di malam hari. Para anggota alam Snow Song yang berkumpul saling memandang. Apa yang ada di? Mu Huanzi berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bingyun, apa yang baru saja dia lemparkan padamu? Bahkan sebelum Mu Huanzi selesai berbicara, Mu Bingyun telah mengambil botol giok halus itu dan menghapus segel formasi mendalam di permukaannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka botol giok itu. Tiba-tiba, aura yang bahkan lebih murni dari salju paling murni mulai perlahan menghilang ke udara. Saat aura ini samar-samar menyapu mereka, mata semua tetua dan penguasa istana Snow Song Realm yang berkumpul segera menjadi cerah.
Rasanya seolah angin musim semi yang sejuk telah menghapus semua kelelahan dan kekhawatiran mereka. Mereka merasa begitu nyaman seolah-olah melayang di atas awan. Bahkan kegelisahan yang disebabkan oleh luka berat Yun Ce telah diredakan tanpa mereka sadari. Apa, obat mujarab macam apa ini? Tidak disangka ia memiliki aura yang begitu eksotis. Mu Huanzi tersentak kaget. Sebagai tetua agung dari Snow Song Realm, dia telah melakukan kontak dengan ramuan roh dan obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, sebagian besar ramuan dan obat-obatan ini direndam dalam aura es dan salju yang murni dan bersih dari alam Snow Song, namun dia belum pernah merasakan aura spiritual mistis seperti itu sebelumnya. Mu Bingyun terpaku di tempatnya, dan tangan yang memegang botol giok tanpa sadar mengencang di sekitarnya. Baru beberapa saat kemudian dia berbicara dengan suara yang sangat lembut sehingga terdengar seperti dia sedang bergumam dalam tidurnya, itu adalah setetes air ilahi dari awal yang mutlak. Air ilahi dari awal yang mutlak. 5 kata itu menyebabkan suasana menjadi hening. Setelah itu, semua tubuh tetua dan penguasa istana bergetar hebat. Seolah-olah mereka semua ditusuk jarum, mereka berseru serempak, apa? Air ilahi dari awal mutlak. Mu Huanzi tergagap. Pupil matanya benar-benar membesar, ekspresinya begitu terkejut seolah-olah sebuah peninggalan suci baru saja jatuh dari langit dan mendarat di pangkuannya. Saya tidak mungkin salah, bisik Mu Bingyun. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Master Sekte memasuki alam dewa awal mutlak untuk terakhir kalinya, dia berhasil mendapatkan setetes juga. Aura ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah. Selain itu, tidak ada apapun di alam semesta ini yang dapat memancarkan aura spiritual yang begitu murni dan bersih selain air ilahi dari awal mutlak. Yun Ce bisa diselamatkan. Setelah keterkejutannya mereda, hal itu segera digantikan dengan kegembiraan yang luar biasa. Sosok bersalju Mu Bingyun kabur saat dia segera bergegas ke sisi Yun Ce. Tunggu. Mu Huanzi tiba-tiba angkat bicara untuk menghentikan Mu Bingyun. Matanya bergetar karena emosi karena dia tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Mengapa alam cahaya berkilau memberi kita setetes air ilahi dari awal yang mutlak? Bantuan ini adalah sesuatu yang tidak mampu dibalas oleh alam Snow Song kita. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan air ilahi dari permulaan absolut? Itu adalah benda suci sejati yang bahkan para guru ilahi harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Bahkan untuk alam sekuat alam cahaya mengkilap, mampu memperoleh setetes air ilahi dari permulaan absolut setiap beberapa ribu tahun, tidak, meskipun jumlahnya puluhan ribu, memperoleh satu tetes saja sudah cukup, dianggap sebagai berkah dari surga. Faktanya, jika ada yang mengatakan bahwa setetes Divine Water of Absolute Beginning dapat membeli setengah alam Snow Song, itu tidak akan berlebihan. Benda suci semacam ini, bagaimana bisa diberikan begitu saja? Dan bagaimana mungkin alam Snow Song menerima setetes Divine Water of Absolute Beginning yang diberikan oleh alam Glaze Light kepada mereka? Hutang terima kasih ini bukanlah sesuatu yang harus dibayar oleh alam Snow Song kita, kata Mu Bingyun. Ini adalah hutang Yun Ce sendiri, jadi kami akan membiarkan dia perlahan membayarnya kembali setelah semua ini selesai. Mu Huanzi benar-benar terperangah dengan kata-kata Mu Bingyun, tetapi setelah itu, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Maksudmu, Putri Mei Yin? Dia. Saat ini, Mu Bingyun sudah terlalu sibuk untuk merespons. Dia berlutut di samping Yun Ce, jari gioknya dengan lembut menggambar garis di udara saat dia mulai mengeluarkan tetesan air ilahi dari permulaan mutlak dari botol giok. Namun, Mu Tanzi memilih untuk angkat bicara pada saat ini. Mengapa kita tidak menunggu terlebih dahulu, mengingat tingkatan benda suci yang dimiliki oleh air ilahi dari awal mutlak? Jika kita menggunakannya untuk melemahkan tubuh Yun Ce di masa depan, itu pasti akan memberikan keuntungan tak terbatas padanya.
Menggunakannya untuk mengobati luka, bukankah itu tampak sia-sia? Saat ini, kami tidak punya waktu lagi untuk mempertimbangkan hal seperti itu. Kami perlu membantunya pulih sepenuhnya dari cederanya dalam waktu sesingkat mungkin. Saat suara Mu Bingyun turun, setetes air tak berwarna jatuh tanpa suara dari botol giok. Saat dia mengarahkannya dengan jari gioknya, benda itu langsung jatuh ke dada Yunce.